Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa saling berinteraksi di dalam kelas 12 IPA. Oke, gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah, Ibu juga baik-baik saja dan kita masih bisa melanjutkan kelas ini. Untuk memulai kelas ini, Ibu mau ada satu pertanyaan buat kelas ini, yaitu ada yang tahu nggak sih layanan informasi itu apa? Kalau nggak jawab, ya nggak apa-apa, nggak akan Ibu apa-apain. Jadi ada yang tahu nggak sih layanan informasi itu apa? Nggak apa-apa kalau nggak ada yang jawab, jadi Ibu yang jawab ya. Oke, layanan informasi adalah layanan yang memberikan informasi kepada peserta didik, yaitu kalian semua, lalu diserap oleh peserta didik untuk bekal ke kehidupannya nanti. Nah, jadi ketika Ibu menyampaikan informasi, informasi itu mungkin dari PPT atau dari Ibu sendiri, terus lalu diserap kalian dan itu akan menjadi bekal kalian di masa depan. Nah, layanan informasi ini juga salah satu dari layanan di bimbingan konseling. Layanan ini menjadi tolak ukur kalian untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Jadi membuat suatu pertimbangan yang mana pertimbangan itu akan merumuskan sebuah keputusan. Ketika kalian sudah mendapatkan informasi dari Ibu atau dari PPT yang Ibu sediakan, nanti di kemudian hari kalian mendapatkan sebuah permasalahan, kalian bisa menjadikan informasi itu dari tolak ukur kalian mengambil sebuah keputusan. Jadi berarti informasi yang Ibu berikan sangatlah penting. Jadi mohon kerjasamanya anak-anak semuanya di dalam kelas ini untuk selalu memperhatikan, menyimak, dan menyikapi apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu perlihatkan di dalam PPT. Jadi nanti dibantu kerjasamanya untuk saling menyikapi. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, apa sih Ibu yang mau Ibu bahas minggu ini? Ibu mau membahas cara menghilangkan ngantuk. Lah, kok ngantuk, Bu? Jadi, minggu lalu kan Ibu sudah mengambil DCM dari kalian semua. Dan di situ kebanyakan dari siswa-siswi yang terdapat di kelas 12 IPA itu mengalami masalah, yaitu keseringan mengantuk. Jadi ada masalah yang sangat urgent menurut Ibu, dan itu adalah kebanyakan dari kalian memilih itu. Dan masalah ini cukuplah berat. Coba bayangin, kalau misalnya Ibu berada di kelas ini, kelas 12 IPA, semuanya mengantuk. Apakah bisa kalian menyerap informasi yang Ibu sampaikan? Ya tentu saja tidak, kan? Makanya Ibu akan mengupas. Apa sih Bu rasa ngantuk itu, kenapa Bu bisa terjadi? Nah, sebelum itu semua Ibu jelaskan, kalian harus tahu dulu nih, ngantuk itu apa sih? Rasa mengantuk itu apa sih? Sebelum Ibu memulai materinya, apa itu rasa ngantuk, jadi kalian harus melihat dengan sesama PPT yang sudah Ibu sediakan. Jadi Ibu menjelaskan dan kalian mencermati apa isi yang ada di dalam PPT tersebut. Jadi apa? Kita lihat, apa itu rasa ngantuk? Rasa ngantuk adalah kondisi seseorang yang menginginkan memejamkan mata istirahat, baik di malam hari ataupun siang hari. Itu adalah kondisi yang sangat wajar. Tapi kalau misalnya kondisi ini terus terjadi, sering terjadi, akan mengakibatkan menurunnya produktivitas kalian. Jadi ini adalah hal yang perlu ditangani. Jadi kalau misalnya ngantuknya sering, berarti itu harus ditangani oleh dokter. Sebelum kita tahu cara menanganinya, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Bisa dilihat, yang pertama adalah susah tidur. Nah, susah tidur ini bisa menyebabkan seseorang susah mengendalikan emosinya dan sulit untuk fokus. Dan terjadilah marah. Kebanyakan orang-orang yang tidur kurang itu akan mengakibatkan besok paginya itu akan sulit fokus, akan mudah marah-marah. Jadi
penyebab sering ngantuk yaitu karena kurang tidur ya. Yang kedua, karena stres dan depresi. Nah, ini bisa menyebabkan seseorang sulit tidur di malam hari dan mengantuk di siang hari. Jadi karena mungkin pikirannya banyak, tugasnya banyak, numpuk, pekerjaannya sangat banyak, akhirnya dia stres di malam hari memikirkan gimana ya agar tugas-tugas itu kembali seperti semula, gimana ya tugas-tugas itu selesai, gimana ya semuanya bisa beres. Karena memikirkan itu semua pada malam hari, akhirnya siang hari mengantuk. Jadi ini bahaya juga loh. Dua penyebab ini bahaya. Yang ketiga, dehidrasi. Kok dehidrasi, Bu? Iya, di sini dijelaskan dehidrasi itu menyebabkan tubuh kita kekurangan air. Padahal tubuh kita itu 80% adalah air. Jadi ketika kita kekurangan air, badan kita mudah lelah, akhirnya kita sering mengantuk. Jadi 3 penyebab ini yang sering menjadikan alasan untuk kita sering merasakan rasa kantuk. Apalagi nih untuk kalian semua yang sering merasa galau, mikirin seseorang di malam hari, akhirnya di kelas susah untuk menahan rasa ngantuk. Jadi ini udah tahu nih penyebabnya, gimana sih Bu cara mengatasinya? Akan ada di slide selanjutnya. Yang keempat, mengkonsumsi kafein berlebihan. Jadi ketika kafein itu berlebihan dimasukkan ke dalam tubuh itu akan terjaga, nggak bisa tidur dan sulit tidur, akan tetapi mudah lelah, dan itu akan menimbulkan efek ngantuk pada siang hari. Jadi kita boleh minum kafein tapi yang ada batasnya, sedang-sedang aja. Yang kelima adalah jarang bergerak. Jarang bergerak ini biasanya dilakukan oleh orang-orang kaum rebahan. Kenapa? Karena ya jarang bergerak, rebahan terus. Akhirnya tubuh ini protes. Merasakan lelah. Akhirnya mengantuk. Jadi 5 hal ini yang menyebabkan kita sering merasakan mengantuk. Sibuk kalau misalnya kita itu sering ngantuk, apa ada penyakit lain yang membawa kita karena kita sering ngantuk, atau memang kita dianjurkan untuk tidur? Nah, kita bahas di slide selanjutnya, oke? Jadi, ada beberapa kondisi yang menyebabkan kita sering mengantuk, yaitu yang pertama, diabetes mellitus. Kedua, hipotiroidisme. Yang ketiga, hiponatremia. Jadi ketiga penyakit ini bisa menyebabkan kalian sering mengantuk. Jadi mungkin orang-orang yang sering mengantuk ini punya penyakit seperti itu. Waduh, bahaya sekali ya. Jadi kita yang masih muda, badannya masih sehat, ayo semangat. Ayo kita semangat untuk menjalani kehidupan kita. Kedua adalah status mental. Jadi ketika orang itu sulit tidur di malam hari akibat stres dan depresi, mengakibatkan di siang harinya juga merasa mengantuk. Jadi orang yang depresi itu kemungkinan besar dia sering mengantuk di siang atau di pagi hari. Ibu pernah punya teman yang memang seperti itu gitu. Ketika dia mengalami banyak masalah, banyak beban dalam kehidupannya, dia sendiri ini sering tidur. Jadi ibu kerja, dia tidur. Sering dia dimarahin oleh atasannya, sering sekali. Jadi kita nggak boleh mengabaikan rasa ngantuk, apalagi stres depresi kita. Yang ketiga adalah obat-obatan. Nah, dari obat-obatan ini kita itu bisa sering merasakan ngantuk. Jadi orang-orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan, mungkin obat yang memang sudah sesuai dengan anjuran dari dokter, itu bagus. Tapi kalau misalnya obat-obatan yang memang disalahgunakan, itu mungkin orang-orang yang sering ngantuk ini sering menggunakan obat-obat seperti itu. Jadi ya kita patut curiga gitu. Ini orang sering ngantuk, kenapa ya? Apa emang dia banyak pikiran? Apa emang dia sakit? Atau emang dia mengkonsumsi obat-obatan? Jadi kita tuh punya banyak faktor yang membuat kita berasumsi. Yang keempat, ini faktor gaya hidup. Kenapa faktor gaya hidup? Mungkin karena gaya hidupnya yang tinggi, akhirnya dia harus bekerja keras sampai larut malam, sehingga di pagi hari dia mengantuk. Raffi Ahmad nih, yang ibu tahu Raffi Ahmad itu adalah seseorang public figure, yang mana public figure itu yang istirahatnya cuma 2 jam.
2 jam dalam sehari. Bayangin ketika dia terlalu banyak aktivitas di pagi harinya, mungkin kemungkinan besar akan mengantuk. Yang kelima, bisa dilihat di PPT, mungkin ini gangguan tidur. Jadi seseorang yang mempunyai gangguan tidur memang akan sulit merasakan, memang akan sulit untuk tidur. Jadi apalagi orang yang insomnia, ya kan? Insomnia itu adalah penyakit yang mana dia tidak bisa tidur di malam hari dan mengantuk di siang hari. Itu cukup bahaya, kan? Bahaya sekali. Jadi gimana nih Bu, setelah kita tahu penyakit-penyakit itu, gimana Bu kita cara mengatasinya? Oke, kita ganti slide-nya, oke? Jadi cara mengatasinya yang pertama, istirahat sejenak. Istirahat sejenak untuk memulihkan diri kita yang lelah ini agar bisa beraktivitas kembali. Yang kedua adalah bergerak. Nah, dengan bergerak ini jantung mampu memompa darah hingga darah ini masuk ke otot kita gitu. Akhirnya dengan bergerak ini kita nggak jadi ngantuk. Jadi kita nggak ada salahnya dong ketika kita ngantuk kita langsung bergerak, lari, atau kita stretching, atau kita cuci piring, bantuin orang tua kita di rumah, bisa. Yang ketiga itu mendengarkan musik. Biasanya orang-orang yang mendengarkan musik ini akan lebih fokus kepada musiknya, pendengarannya. Akhirnya otaknya mampu menyerap suara, tidak jadi mengantuk. Gitu kawan-kawan. Caranya gampang banget. Yang pertama istirahat sejenak, yang kedua kita bergerak, yang ketiga kita dengerin musik. Gampang bukan? Keempat yaitu sarapan pagi. Jadi orang kalau memang sudah sarapan, dia akan lebih semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Ibu ingat banget dulu ketika ibu sekolah SMA, kepala sekolah ibu tuh setiap hari Senin upacara pasti selalu nasihat, jangan lupa sarapan, jangan ditinggalkan sarapan. Kenapa? Kata kepala sekolah ibu, karena sarapan itu adalah salah satu aktivitas yang membuat diri kita, otak kita mampu semangat. Dan sampai sekarang dan sampai saat ini ibu melakukan itu. Saran dari kepala sekolah ibu. Mencuci muka. Nah, mencuci muka, membasuh muka. Tapi menurut agama yang ibu anut, yaitu agama Islam, ketika mengantuk silakan berwudu. Karena berwudu itu juga sebagian dari mencuci muka. Nah, kalian sudah tahu semua cara-cara ini? Maka silakan dipraktekkan. Sudah tahu informasi yang sudah ibu sampaikan? Maka nanti ketika kalian merasa sering ngantuk, silakan kalian melakukan 5 hal ini untuk mengatasi ngantuk tersebut. Gak ada salahnya kok orang mengantuk. Tapi kalau ngantuknya berlebihan, maka itu harus perlu ditangani oleh dokter. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, bila tidak, cukup sekian kelasnya ibu. Mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya dari ibu. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dari kalian semua mengerti dan memahami informasi yang telah ibu sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, tetap jadikan diri ini sebagai pedoman dalam hidup. Jadikan pelajaran untuk hidup ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.